Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal sholihin. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kita mengalihkan karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhai, dengan membacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maqsudi wa ridha maqsudi. Ya Allah, mulai kami tuju, keridhaan mulai kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah pengajian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjuti kajian manajemen hati, manajemen qalbu. Kita bahalikam hikmah yang ke-18. Benar ya, Bu? Ya. Sebelum masuk hikmah yang ke-18, saya ulang sedikit hikmah yang ke-17. Nah, bagi yang belum mendapat yang lalu materinya, ini bisa diambil nanti setelah pengajian. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam hikmah yang ke-17, alam semuanya adalah gelap gulita, dan bahwasannya yang meneranginya ialah keberadaan Allah pada alam itu sendiri. Jadi Bu, Pak, alam ini selain Allah itu alam. Ini kita ini alam, ini semuanya alam ya. Itu sebenarnya ini gelap ini, ya. Gelap, nggak bisa nampak apa-apa. Jadi yang menerangi alam ini, yang membuat alam ini terang, yang membuat dunia ini terang, itu adalah Allah. Anak, istri, suami itu nggak bisa hidup, nggak bisa cari makan sendiri, nggak bisa soleh taat sendiri. Yang membuat anak taat, yang membuat suami taat, yang membuat istri taat adalah Allah. Masya Allah. Ini manajemen hatinya, agar kita nggak stres, sengsara, menderita ketika anak belum taat, ketika suami belum taat, ketika istri belum taat. Sadarkan dalam hati, Bu. Oh Bu, ini manajemen hatinya Bu. Sadarkan dalam hati bahwa Allah yang membolak-balikkan hati suami, Allah yang memberikan hidayah kepada suami. Anak yang bolak-balikkan hati,
Allah yang bolak-balikan hati anak. Allah yang membuat anak itu pintar. Itu setan menjauh, nafsu jinak terkekang. Ya. Dan kita akan dituntun oleh Allah. Tapi kalau enggak kita kelola hati kita, enggak kita manajemen hati kita, enggak kita tata hati kita sedemikian rupa, stres kita, sengsara kita. Lama jadi ustadz, banyak yang curhat, Ustadz, saya enggak sanggup lagi Ustadz, saya mau bunuh diri. Ustadz, stres aku Ustadz. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Anakku susah kali taat, buat maksiat aja. Suamiku Ustadz susah kali ibadah, susah kali sholat. Stres. Ini karena dia nggak terampil menata hatinya. Ya. Kemudian berikutnya kata Al-Imam, barang siapa melihat alam tapi tidak menyaksikan Allah di dalamnya, di hadapannya, sebelum atau sesudahnya, maka sulit baginya mencapai perwujudan cahaya, dan dia terhalang dari cahaya ma'rifah oleh mata, oleh benda-benda alam. Jadi kalau mata zahir kita hanya melihat alam ini aja, aduh indah itu gunung, aduh ganteng itu anak, baik itu anak, taat itu anak, soleh itu istri, soleha istri, soleh itu suami. Hanya mata zahir melihat itu aja, tapi mata hati tidak melihat Allah yang menjadikan dia taat. Gunung itu ada, itu Allah yang membuat ada. Allah yang membaguskan gunung itu. Allah yang memberikan hidayah kepada anak. Allah yang bolak-balikan hati anak sehingga dia menjadi taat. Allah yang memberikan makan, yang memberikan rezeki, bukan suami. Ya. Suami hanya menjadi jalan sampainya nikmat kepada istri. Ustaz, stres aku Ustaz, suamiku meninggal. Aku makan apa besok? Ini karena mata zahirnya hanya melihat suami yang memberi makan, yang mencari makan. Tapi mata hatinya tidak melihat, tidak memandang, tidak merasakan bahwa pada hakikatnya Allah yang memberi makan, Allah yang memberikan rezeki. Masya Allah. Jadi kalau mata hati tidak demikian, maka Allah tidak akan mengkaruniakan cahaya. Seperti yang Allah bilang dalam Al-Quran, berbagai macam cahaya yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Jadi hati ini mesti siap menerima cahaya-cahaya Allah. Ya, cahaya ma'rifah, cahaya mengenal Allah, cahaya tauhid, cahaya ihsan, cahaya iman, cahaya Islam. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Baik, nanti bisa diambil materi ini setelah pengajian ya, bagi yang belum dapat hikmah yang ke-17. Kita masuk hikmah yang ke-18. Lihat semua, udah dapat semua materinya? Alhamdulillah, semoga bisa diamalkan ya. Kita di masjid Bumi Asri, Masjid Al-Muhajirin, hikmah yang ke 100 lebih ya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke sana ya, Masjid Muhajirin. Pengajian Al-Hikam juga. Setelah pengajian ada belajar mengaji ya, tajwid. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam hikmah yang ke-18, lihat semua materinya. Di antara hal yang mengindikasikan kekuasaan Allah yang Maha Suci adalah Allah menghijabmu darinya dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya sisinya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat penjelasannya. Yang Maha ada hanya Allah. Selain Allah pada hakikatnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Maka yang ada semuanya adalah Allah. Tengok Bu, kalau kita nggak diberi napas, kita nggak diberi ruh, kita ini nggak ada, kita ini mati. Ya.
Sebelum alam ini ada, sebelum kita ini ada, hanya Allah yang ada satu tunggal. Betul kan? Kemudian diciptakanlah kita. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita mengenal Allah. Jadi apa yang mesti kita sombongkan? Kita bisa hidup karena Allah yang menghidupkan. Kita bisa makan karena Allah yang memberi makan. Ini manajemen hatinya. Agar tidak timbul ujub, merasa mulia, merasa hebat, ya, bangga. Kitalah yang suci, kitalah yang masuk surga. Kita beribadah semata-mata karena kemampuan kita, kehebatan kita. Kita bisa sedekah, bisa kurban karena kekayaan kita, usaha kita. Rusak amal itu. Makanya nggak heran taat tapi maksiat juga, iya kan? Rajin ke masjid tapi menggibah juga, rajin apalagi rajin wirid, ya, tapi ngomongin orang juga, karena dia merasa amal ibadahnya itu semua kemampuan dia, kehebatan dia. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu. Makhluk ada karena diadakan oleh Allah. Allah ada secara zati, tidak diadakan oleh sesuatu pun. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Kita berawal, yang tadinya nggak ada menjadi ada. Coba sadarkan akan hal ini, sehingga akan tawadu rendah hati. Kita nggak akan sanggup menghina orang, mengecilkan orang. Ya, kita kemana-mana bawa kotoran, betul kan Bu? Apa yang mesti kita sombongkan? Secantik-cantiknya kita bawa kotoran kemana-mana. Coba itu. Kemudian berikutnya, makhluk yang keberadaannya diadakan oleh Allah semestinya tidak menjadi penghalang untuk melihat, yaitu mengingat, merasakan yang maha ada, yaitu Allah. Maka bermasalah jika ada seorang hamba terhalang, terhijab hatinya untuk mengenal dan dekat kepada Allah, karena suatu yang semestinya diyakini ini dari tidak ada menjadi ada. Anak kita yang pintar, anak kita yang baik, yang soleh, itu kan mulanya nggak ada, dia mulanya bodoh, tolol. Tapi yang membuat dia pintar adalah Allah. Coba sadarkan akan hal ini manajemen hatinya, sehingga tidak timbul ujub, merasa mulia, merasa hebat. Oh, inilah dia anakku, ya, yang pesantren, yang hafal. Nggak akan begitu jadinya. Kita kelola hati kita, ya, kita nggak akan jumawa. Kemudian kalau misalnya anak itu belum taat, kita nggak akan kecil hati, nggak akan sedih, nggak akan terpuruk, nggak akan stres, bahkan nggak akan bunuh diri. Stres aku Ustaz, kemarin juga begitu, ada ibu-ibu mengeluh, curhat, telepon tengah malam. Ya namanya jemaah, mana mau kita tolak, ya kan? Untung istri saya sabar, ya, ngerti dia. Ya, tahu kondisi suaminya kayak gini, ya. Suaminya ustadz, ya. Kadang jemaahnya pun suka-suka hatinya aja, ya. Gak kenal waktu untuk nelfon. jam 10:30 nelfon. Tapi ya udahlah, cuma mau dibilang, ya. Ya nangis dia. Nah, ini dia merasakan bahwa yang membuat suaminya itu taat adalah dia sendiri atau suaminya, ya. Jadi mata zahirnya hanya terfokus kepada suaminya, jadi mata hatinya tidak ingat kepada Allah yang membuat itu semua, yang memberikan hidayah, yang menggerakkan hati, yang bolak-balikan hati, ya. Kemudian berikutnya, sesuatu selain Allah adalah alam. Alam ada karena diadakan oleh Allah. Yang maha ada adalah Allah. Maka termasuk seorang hamba yang dipilih dan yang terhinakan adalah di saat sesuatu yang asalnya tidak ada, yaitu alam, menghalangi dari melihat zat yang maha ada. Alam ini termasuk dunia beserta isinya, menjadi penghalang untuk sampai dan dekat kepada Allah. Anak itu cobaan, kata Allah dalam Al-Quran, ujian. Anak, istri, suami, harta, pangkat, jabatan. Jangan itu menjadi penghalang untuk kita dekat kepada Allah, untuk mengenal Allah. Ya, kalau itu yang kita lakukan, ya sengsara kita, stres kita, menderita kita.
Nah, seharusnya anak, istri, suami, harta, pangkat, jabatan itu alat yang seharusnya membuat kita dekat kepada Allah dan mengenal Allah, ya, membuat hati kita bening, hati kita bersih. Nah, kemudian berikutnya, semestinya dunia beserta isinya yang tadinya tidak ada menjadi ada, tidak menjadi penghalang untuk melihat, mengenal dan dekat kepada Allah. Harus kita yakini bahwa dunia beserta isinya hakikatnya tidak bermakna, tidak bernilai, tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka sesuatu yang dilakukan oleh Allah, sesuatu yang diadakan oleh Allah tidak boleh menghalangimu untuk melihat, mengenal dan dekat kepada Zat yang maha ada, yaitu Allah. Banyak manusia terhalang dari melihat, mengenal dan dekat kepada Allah diakibatkan makhluk Allah. Semua yang Allah berikan tidak boleh menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah. Semua yang Allah ciptakan adalah alat untuk melihat, mengenal dan dekat kepada Allah. Bila kita hanya melihat alat, tentu tidak bisa melihat sesuatu yang akan dilihat. Contohnya untuk mendekatkan paham, bila kita mempunyai kacamata dan kita hanya melihat kacamata, tentu kita tidak bisa melihat benda yang akan kita lihat. Seharusnya kita gunakan kacamata sehingga kita bisa melihat benda yang akan kita lihat. Begitu juga dengan alam, termasuklah dunia, manusia dan lainnya. Semestinya menjadi sebab sehingga bisa melihat, mengenal dan dekat kepada Allah. Bu. Ini untuk mendekati paham. Ini ibu pakai kacamata, ada yang pakai kacamata, ya. Kacamata itu adalah alat. Betul? Alat untuk apa, Bu? Untuk melihat. Kalau nggak pakai kacamata, kita nggak bisa melihat. Betul? Ya, ini untuk mendekati paham, ya. Tolong dicerna baik-baik. Kalau nggak pakai kacamata, kita nggak akan bisa melihat. Udah? Nah, jangan mata kita terfokus kepada kacamata, alat. Tapi harus terfokus melihat kepada benda-benda yang di depannya. Nah, begitu juga istri, anak, pangkat, jabatan, dunia, pekerjaan, ini alat. Ya. Alat agar kita bisa masuk surga. Alat agar kita bisa dekat dan mengenal Allah, bukan tujuan. Jadi dunia ini bukan tujuan, dunia ini alat, serta isinya itu alat. Jadi mata kita jangan terfokus kepada istri, anak, pangkat, jabatan, kepada dunia. Kalau itu yang kita lakukan, ini manajemen hatinya. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan stres. Anak nggak taat, hati, akal, pikiran terfokus kepada anak yang nggak taat, anak yang nakal, stres kita. Istri yang belum taat, suami yang belum taat, hati, akal, pikiran terfokus kepada keburukan istri, keburukan suami, stres kita, menderita kita. Stres, stroke, mati. Penyakit itu kan dua. Dari hati yang gak baik, kontak akal, pikiran. Mikir yang gak perlu dipikirkan. Akhirnya stres, akhirnya stroke, akhirnya mati. Yang kedua dari makanan. Banyak makan, asam urat, kolesterol. Betul. Makanya Nabi suruh kita puasa agar kita sehat. Dua aja sumber penyakit. Dari hati ke akal, kontak akal, pikiran. Banyak maksiat dan dosa, maka dosa itu akan melekat ke hati, kena ke hati, maka hati berpenyakit, iri, dengki, takabur, dendam, sum'ah, merasa hebat, merasa mulia, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga naik pangkat, dia yang nama. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga dapat kurban dua bungkus, ya dia yang uring-uringan. Aku capek-capek aku ngurus masjid, dapat sebungkus. Ya, pagi-pagi stres dia. Inilah hati yang berpenyakit.
tobatlah aku ngurus masjid, sebungkus semen aku dapat, lalu 10 ekor lembu itu dipotong. Ini hati yang berpenyakit. Lembu aja dipotong, ditengok hatinya, betul kan? Kalau hati lembu itu berpenyakit, kan nggak jadi dipotong kan? Apalagi kita, hati berpenyakit, ya, iri, dengki, takabur, ya, dendam. Kapan aku nggak lewat rumahku ya? Lempar batu kan? Astagfirullahaladzim. Mana Bu sekarang Bu? Nah, contohnya, tadi itu kacamata. Begitu juga ya, kacamata tadi kan contohnya. Untuk itu untuk mendekati paham. Ya. Jadi jangan mata kita terfokus kepada kacamata, tapi kepada benda yang kita lihat. Nah, ini alam juga begitu. Ya, istri, anak, pangkat, jabatan itu alat agar kita bisa dekat kepada Allah, agar bisa mengenal Allah, agar bisa kita masuk surga. Jangan sebagai tujuan. Ini manajemen hatinya agar kita sadar dan paham. Kalau kita sadar dan paham di hati kita bahwa istri, anak, pangkat, jabatan, harta itu alat, kita tidak akan stres, tidak akan menderita ketika hilang itu semua. Ketika nggak ada duit, ya, ketika nggak ada kerjaan, sadarkan dalam hati itu semua adalah alat. Itu setan menjauh, nafsu jinak, ya, maka Allah yang akan menuntun. Tapi kalau hati kita tidak kita kelola seperti itu, maka setan yang akan menuntun. Siap-siaplah kita stres, sengsara, menderita, berkepanjangan. Baik, halaman 2. Coba lihat. Sehingga melihat apapun dari alam ini, yang dilihat adalah Allah. Contohnya, ketika mau zohir, ketika mata zohir kita ini yang di kepala ini melihat cicak. Cicak tidak bisa terbang, tetapi makanannya bisa terbang. Cicak tetap bisa makan dan hidup. Kemudian mata hatinya melihat dan merasakan kebesaran, kehebatan dan kekuasaan Allah, sehingga lisannya berucap Subhanallah. Inilah tahap-tahap untuk mengenal Allah. Tengok itu cicak itu kan, Maha besar Allah, sehingga hati kita mengenal Allah, ya, sehingga kita merasakan kedekatan kepada Allah. Cicak nggak bisa terbang, makanannya nyamuk yang bisa terbang. Tapi Allah tuntun cicak itu, Allah tuntun nyamuk itu, ya. Allah letakkan nyamuk itu di muka cicak sehingga dia bisa makan. Coba bayangkan itu kebesaran Allah. Nah begitu. Jadi jangan hanya mata zohir yang di kepala ini hanya melihat cicak, ya. Tapi mata hati tidak bisa melihat itu semua. Maka mata hati terhijab, terdinding, mata hati akan rusak, akan berpenyakit. Contoh lain orang fakir yang dikirim Allah di sekeliling kita, agar kita bisa melihat sampai mengenal dan dekat kepada Allah dengan sedekah kita. Jadi mereka bukan untuk mengganggu dan menyusahkan kita. Itu orang-orang miskin yang datang itu, ya, itu pada hakikatnya Allah yang menggerakkan kepada kita. Tujuannya supaya kita mengenal Allah, dekat kepada Allah, jangan diusir. Ya. Ya, ada orang miskin kita usir, malas kau kerja kau. Kalau bikin. Boleh jadi dia tuh malaikat, ya kan? Boleh jadi dia tuh wali Allah. Kita nggak tahu. Wali Allah kan begitu kan? Ada sebagian wali Allah tuh pakainya compang-camping, ya. Ada pakainya tuh jelek. Nah, kita nggak tahu. Ya. Jadi Allah kirim orang-orang miskin itu datang ke rumah kita agar apa? Agar kita bisa dekat dan mengenal Allah. Ya, Maha besar Allah, Maha suci Allah yang menjadikan dia seperti itu. Hati kita mesti ke situ. Ya, menyadari kebesaran Allah. Dan itu ladang amal kita buat kita untuk sedekah, untuk berinfak, untuk membantu. Kemudian contoh lain, ketika terkena musibah, sakit, tidak ada harta, kesulitan hidup, dan lain-lain, anak nakal, jahat, gak taat, suami nakal, jahat, gak taat, gak sholat, istri gak sholat,
Mata hatinya melihat Allah yang maha kasih kepadaku. Mata hatinya melihat Allah maha kasih kepadaku. Semoga musibah ini menjadi sebab aku diampuni, mengenal dan dekat kepada Allah. Tengok tuh Bu. Oh Bu, terkadang amal ibadah kita ini, sholat, puasa, zikir, itu belum mampu untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang begitu menumpuk, yang begitu bekarat. Ya, jadi Allah buat kita sakit, Allah buat kita dapat musibah, yang musibah anak belum taat, suami belum taat, ya, sempit rezeki kita, kesulitan-kesulitan hidup itu Allah buat, Allah kasih, Allah kirim kepada kita, Allah berikan, Allah tentukan, Allah takdirkan. Agar apa? Agar dosa-dosa yang tidak terampuni dengan ibadah kita itu bisa terampuni. Karena pahala yang paling besar itu adalah pahala sabar. Bukan pahala sholat, bukan pahala puasa. Itu enggak besar. Bukan pahala sedekah. Dan itu pula yang sulit. Betul kan? Sabar. Sabar pekerjaan apa, Bu? Sabar pekerjaan hati. Ya, ada amal johir, ada amal batin. Amal johir, amal badan, sholat, zikir, puasa, sedekah, berkurban. Itu amal johir, amal badan. Ini kan badan, ini kan aku berkurban 2 ekor sapi. Amal johir. Amal hati, ikhlas. Ikhlas itu sulit, betul. Amal hati, sabar. Ini hati di sini letaknya. Sabar sulit, betul. Tapi nggak ada yang sulit bagi Allah, betul. Kalau kita mau belajar tentang manajemen hati, macam mana hati mau sabar? Kita nggak ngerti tentang hati, betul. Bu, ibu bisa bikin Kentucky Fried Chicken? Ustaz kok ayam? Tolong jawab Bu, bisa Bu? Nggak bisa kan? Kenapa ibu nggak bisa buat? Karena nggak tahu ilmunya. Sampai mati nggak akan bisa sabar. Kalau nggak tahu ilmu tentang hati, manajemen hati, makanya belajar al-hikam, ilmu tentang hati. Ustaz, payah kan Ustaz sabar nih Ustaz. Ibu ada belajar nggak Bu? Nggak ada Ustaz. Payah kali Bu bikin Kentucky Fried Chicken. Enak itu. Nggak tahu ilmunya macam mana. Ya. Kita lanjuti sampai mana Bu? Ini musibah tadi, ya, tentang musibah itu. Ini manajemen hatinya. Ini saya ajari ibu supaya bisa bersabar. Mau kan sabar kan Bu? Mau kan? Ini saya ajari nih, ya. Jadi manajemen hatinya agar kita bisa sabar ketika suami nggak sholat, ketika anak belum taat, ya, ketika rezeki belum dapat, ya, sabar. Ini dia manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati bahwa musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang tidak bisa terkejar oleh amal ibadah kita. Ketika melihat anak, nak, sholat dulu nak. Enggak mah, mau main layangan ini. Sadarkan dalam hati, ya. Allah yang bolak-balikan hati si anak, Allah yang memberikan hidayah kepada anak,
setan menjauh, nafsu jinak, sehingga kita bisa sabar, cool, tenang, terus senyum, jadi muka nggak monyong aja. Masya Allah, itu wali-wali Allah itu Bu, yang Allah bilang dalam Al-Quran. Wali-wali Allah yang Allah bilang dalam Al-Quran, mereka nggak ada rasa sedih, mereka nggak ada rasa takut, hatinya tenang, tentram, damai, nggak ada duit mereka nggak sedih. Ya. Mereka takut kalau Allah meninggalkan mereka. Mereka sedih kalau ibadahnya menurun. Jadi takut dan sedihnya orientasinya kepada akhirat. Itu wali-wali Allah, orang-orang soleh. Nah kalau kita takut kalau kita nggak menjabat, sedih kalau kita nggak punya duit, orientasinya hanya kepada dunia. Kalau kita sedih, takut, orientasinya kepada dunia, siap-siap hati kotor, ya, siap-siap bala bencana akan menimpa, siap-siap kita stres menderita. Tapi kalau hati kita sedihnya, takutnya, orientasinya kepada akhirat, takut kalau Allah nggak menolong, kalau Allah nggak membantu, takut kalau Allah marah, sedih kalau amal kita itu menurun, sedih kalau nggak tahajud. Nah, kemarin ada yang curhat, ibu-ibu di grup manajemen hati, ada yang bertanya, Ustadz, saya mengamalkan sholawat, katanya. Kalau saya sudah berselawat, nangis saya Ustaz. Itu rasanya nikmat, tenang hati itu, tentram hati itu. Kalau saya udah zikir Ustaz, selawat, nangis. Mungkin dia dengar nanti ini di YouTube ini. Nah, saya videokan ini, saya masukkan ke YouTube. Nangis saya Ustaz, katanya. Tanda apa tuh Ustaz? Dia tanya. Jadi saya jawab, itu Bu, tanda hati ibu sudah mulai bersih. Hati yang kotor, hati yang keras, susah menangis, tidak akan merasakan kenikmatan dalam zikir, dalam sholawat, dalam ibadah. Oh iya Ustaz, iya. Kemudian berikutnya, mata hatinya melihat, merasakan dan menyadari akan ketentuan, kehendak dan atas izin Allah. Musibah sakit, tidak ada harta, kesulitan hidup dan lain-lain, ini semua merupakan dunia, sifat dunia dan kejadian dunia. Sakit itu dunia, nggak ada harta dunia, anak nggak taat dunia, ya. Anak maksiat itu dunia. Kalau dunia kita bawa ke hati, ketika anak sakit, kita bawa ke hati, kita akan stres, sengsara, menderita. Setan yang akan menuntun. Paham Bu? Tapi kalau sakit, anak gak taat, suami gak taat, ya, kita keluarkan dari hati kita. Di hati kita hanya ada Allah, ingat kepada Allah. Allah yang menggenggam anak, Allah yang menggenggam suami. Serahkan semuanya kepada Allah, hati kita akan tenang dan Allah akan menuntun. Setan menjauh, nafsu jinak. Kemudian berikutnya, Allah menciptakan alam termasuk dunia beserta isinya, bukan untuk menjadi penghalang untuk bisa melihat, mengenal dan dekat kepada Allah, tetapi sebagai alat, jembatan atau pintu untuk bisa melihat, mengenal dan dekat kepada Allah. Tengok, anak itu alat, pekerjaan itu alat, ya, untuk kita bisa dekat, untuk kita bisa masuk surga. Jangan sebagai tujuan. Nah, tadi saya kemari pakai alat. Apa alat saya kemari, datang kemari? Kereta Honda. Kalau saya nggak naik Honda, saya nggak bisa sampai ke Masjid Istiqomah. Betul. Honda, kereta itu alat, bukan tujuan. Alat-alat agar bisa sampai. Jadi mata johir, jangan hanya melihat Honda kereta, tapi harus mata hati melihat Allah yang membuat kita sampai di sini. Dia sebagai alat, masya Allah.
sehingga kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bisa buat aku sampai di masjid ini, dan kita bisa sampai dekat dan mengenal Allah. Kalau mata zahir kita hanya melihat kereta Honda, kita nggak akan bisa dekat dan mengenal Allah. Kita nggak akan bisa bersyukur kepada Allah. Istri alat yang membuat suami bisa taat dekat kepada Allah. Dia hanya alat. Makanya rugi kali punya istri, punya anak, membuat kita jauh dari Allah. Betul? Betul Bu? Bapak kenapa nggak taat ibadah ke masjid? Sibuk Ustaz, banyak kerja di kantor. Ya udah pensiun. Nah Bapak udah pensiun nggak ada kerja. Terus kenapa nggak mau ke masjid? Kenapa nggak sholat? Sibuk Ustaz, cucu. udah cucunya udah pada gede, udah nggak ngurus cucu lagi. Nah terus ibu kan cucu udah gede-gede, udah nggak perlu diurus. Terus kenapa nggak mau wirid, nggak mau sholat lagi, nggak mau taat lagi? Iya Ustaz, ini kaki ini kalau diajak jalan nyut-nyutan Ustaz. Terus begitu. Nanti kalau dia udah mati disolatkan. Kalau dia bisa ngomong, nah ibu sekarang disolatkan. Kemarin nggak mau sholat, sekarang disolatkan. Apa yang bisa dia bilang coba? Ya manusia kan begitu. Terus saja disibukkan dengan dunia. Nggak ada habis-habisnya. Kapan habis? Nanti kalau disolatkan. Nggak mau sholat, disolatkan lah. Betul kan? Ya, biasa dia di belakang imam, sekarang dia di depan imam. Betul? Ya kan Bu? Ada nggak orang yang meninggal disolatkan di belakang? Ada? Kan nggak ada. Biasa ibu itu sholat di belakang imam, sekarang dia sholat di depan imam. Biasa dia sholat, ini sekarang dia disolatkan. Ya Allah, jangan begitu ya. Kemudian berikutnya, lihat Bu, jam 6:05. Satu lagi, sepakat para arifin bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada. Artinya tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah. Sebab adanya alam terserah kepada karunia Allah, bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Maka siapa yang melihat bayangan dan tidak melihat kepada yang membayanginya, disinilah terhijab. Firman Allah dalam Al-Quran, segala sesuatu rusak hancur kecuali zat Allah. Nah Allah yang maha ada, Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, Allah yang maha mencipta ya. Nah suami bukan pemberi rezeki, suami bukan pemberi rezeki, suami hanya pemakan rezeki. Ya Bu, coba hati kita, ini manajemen hatinya, agar kita gak stres, sengsara, menderita ketika suami meninggal dunia. Ketika suami meninggalkan kita, nauzubillah, jangan sampai. Ketika suami gak mau kerja, ya, kemuliaan wanita itu bukan terletak kepada suami, betul Pak? Siti Asia, siapa Siti Asia Bu? Oh Bu, siapa Siti Asia? Istri Fir'aun, istrinya Fir'aun, tapi dia taat, mulia. Siapa lagi yang gak punya suami? Siti Maryam, betul kan? Dia mulia bukan karena suami, dia gak punya suami, tapi dia mulia. Nah kemuliaan istri itu terletak kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah, bukan kepada suami. Ya. Jadi jangan kecil hati kalau nggak punya suami. Tanya sama Ustadz Tri. Ustadz Tri punya grup ta'aruf yang mendapat jodoh. Jodoh kan. Ustadz, saya belum ada jodoh Ustadz. Tolong carikan, dicarikan. Ustadz saya janda, saya duda.
Oh ini ada janda, ini ada duda. Ustaz saya belum menikah, saya perjaka, ini ada yang masih gadis, jodohkan. Itu pahalanya besar buat menjodohkan orang. Berikutnya, Rasulullah membenarkan perkataan bujangga yang berkata, camkanlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka, dan tiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rusak lenyap. Segala sesuatu selain Allah pada hakikatnya tidak ada. Semuanya itu tidak dapat dikatakan ada sebagaimana adanya Allah. Sebab barang siapa yang berpendapat bahwasanya alam ini bersifat ada seperti adanya sifat Allah, maka berarti ia telah musyrik, memperserikatkan Allah dengan yang lainnya, dan adalah bertentangan dengan hakikat tauhid yang suci murni. Firman Allah Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Dan janganlah kamu seru Tuhan yang lain di samping Allah. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Segala sesuatu akan binasa selain zat Allah. Hukum kekuasaan itu kepunyaan Allah, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Ini hancur alam ini. Kita semuanya hancur binasa kecuali zat Allah. Allah yang maha kekal, Allah yang maha abadi, ya, Allah yang maha hidup. Kita hidup dihidupkan, kita sehat disehatkan, kita pintar dipintarkan, kita bisa jalan digerakkan oleh Allah, diberikan tenaga, diciptakan Allah, kita diciptakan Allah tenaga, kekuatan. Nah ini manajemen hatinya, ya sadarkan dalam hati agar tidak timbul ujub, sombong, dan merasa mulia, merasa hebat. Yang terakhir, halaman 3. Teranglah dengan ayat ini bahwa yang bersifat ada pada hakikatnya dan sebenarnya adalah Allah, selain daripada Allah meskipun kita lihat adanya, tetapi adalah menurut pandangan lahiriah semata-mata. Karena segala-galanya yang terjadi pada selain Allah adalah kehendak Allah, menurut ilmu Allah dan dengan kuasa Allah. Dan pada waktu semua selain Allah akan tiada dan akan binasa. Berkatalah penyair, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil, tidak ada pada hakikatnya, dan suatu nikmat tidak mustahil akan hilang pada waktunya. Jadi jangan sedih dan jangan kecewa. Ya, kalau kita nggak mendapat rezeki, kalau anak kita belum taat, kalau suami kita belum taat, istri kita belum taat. Karena semua yang membuat itu, semua yang mentakdirkan itu, yang menghendaki itu adalah Allah. Jangan kecewa kalau anak kita bodoh. Jangan sedih kalau anak kita bodoh. Jangan sakit hati kalau anak kita bodoh, paut, pintolol. Sedih akan membuat kita stres, sengsara, menderita. Ini manajemen hatinya. Ya. Sadarkan bahwa dalam hati bahwa yang membuat anak kita pintar adalah Allah. Yang membuat anak kita hebat adalah Allah. Satu kali kalau nggak salah di kitab Al-Hikam ini, seorang soleh, seorang sufi, dia sudah mati-matian, pikirannya terkuras untuk bagaimana anaknya itu taat, anaknya itu baik. Segala cara dia coba, dia usahakan, mati-matian. Ya. Kemudian suatu hari dia pasrahkan semuanya itu kepada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati si anak, Allah yang memberikan hidayah kepada anak. Ya. Dia pasrahkan, berserah kepada Allah. Akhirnya Allah yang membolak-balikkan hati anaknya, yang memberikan hidayah kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi taat. Jadi hati ini, manajemen hatinya agar kita tidak stres, sengsara, menderita. Jangan hati kita, akal pikiran kita terfokus kepada keburukan anak, keburukan istri, keburukan suami. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan stres, sengsara, menderita, stroke, bahkan mati. Tapi fokuslah hati ini kepada Allah yang menggenggam hati si anak, yang bolak-balikan hati si anak. Perbanyak tobat, jauhi maksiat,
perbaiki amal ibadah dengan ilmu. Ya. Perbaiki amal ibadah dengan ilmu. Jadikan agar doa kita layak diijabah oleh Allah. Bagaimana caranya agar doa kita layak diijabah oleh Allah? Perbaiki amal ibadah dengan ilmu, perbanyak tobat. Itu manajemen hatinya. Kemudian berikutnya yang terakhir, hamba-hamba Allah yang arifin dan muhakkikin tidak melihat adanya selain Allah. Sebab dalam hati dan perasaan mereka telah begitu tebal keyakinan dan akidah tentang Allah, tidak perlu tebal keyakinan dan akidah tentang Allah, tidak perlu selain Allah. Tetapi segala-galanya itu adalah dari Allah yang Maha Cukup dengan zatnya dan sifat-sifatnya. Allah adalah Qadim, adanya tidak berpermulaan dan lagi kekal selama-lamanya. Allah tidak berpermulaan, tidak berakhir. Kalau kita berpermulaan dan berakhir, kita darinya nggak ada menjadi ada, kita diadakan. Kalau Allah tidak. Sadarkan akan hal ini sehingga hati kita tenang, tentram dan bahagia. Ya. Dan kita nggak akan